Stay tune terus, jangan kemana-mana. Mari jump shoot. Apa? It's good. It's okay kok. I'm sorry. It's okay. John Jeff Show. Anjrit. Gokil. Tapi ngehe men, miris lah pokoknya. Jerings itu gimana ya? Dia seniman men. Ngomong sengomong-ngomongnya aja. Itu dari hati yang paling dalam karena dia melihat dari mata kepalanya sendiri gitu loh. Tergugah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, ya kan, semoga semuanya sehat semua, ya kan. Di masa pandemi ini jangan lupa lu semua pada pakai masker. Jangan lupa selalu badan sehat cuy, ya kan. Dan ini adalah TV gue. Dan gue akan ngebahas apa yang perlu dibahas nih. Suka-suka gue lah, mau ngebahas apa kek, gimana kek, yang penting berguna buat sobat-sobat gue di seluruh Nusantara, dunia, whatever, di mana-mana aja lupa deh, ya kan? Dan gue cukup senang, akhirnya gue bisa share apa yang bisa gue share, semoga berguna sama lu pade. Kalau mau share boleh, mau kagak juga nggak apa-apa, yang penting gue bahagia bisa share. Di masa pandemi ini, prihatin ya. Di masa pandemi ini prihatin banget. Semua terdampak. Teman-teman gue semua pekerja seni terdampak. Yang karyawan terdampak. Ya kan? Pengusaha gede juga terdampak, tapi mereka enak sob, ya kan? Mereka dolangnya banyak, ya, dolangnya banyak. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 tahun kagak habis duitnya, ya nggak? Buset, kalau naruh duit 1 triliun, ya kan, bunganya 1%-nya berapa itu sebulan, ya kan? Gokil, ya kan? Tapi kita yang mengandalkan proyekan, yang ngandalin gaji meletup, bombay, yang jelas, ya kan? Yang jelas, gokil ya pokoknya. Tapi gue cuma bilang sama sob-sob lo semua ya, aduh melorot tangan gue. Bebas, pokoknya di TV gue tuh bebas, ya kan. Gue mau ngomong apa aja, yang penting tidak merugikan orang, tidak sarkastik sama orang, ya kan, tidak menyinggung. Kalau nyinggung juga nggak apa-apa sih, karena gue tidak akan nunjukkan ke person to person gitu, global aja. Kalau lo merasa itu urusan lo. Kali ini gue akan ngebahas Jerings, man. Miris sih sebenarnya, gimana ya? Menurut gue nggak pantas, tapi gimana, negara kita negara hukum dan tapi ngehe men, miris lah pokoknya. Tapi gue nggak bisa salahin pemerintah juga gitu loh, karena mungkin ada celah hukum di situ, ya kan. Kalau misalkan kebebasan itu benar bebas, undang-undangnya perlu diperbaikin, ya kan. Dan Jerings itu gimana ya? Dia seniman men, ngomong sengomong-ngomongnya aja. Itu dari hati yang paling dalam karena dia melihat dari mata kepalanya sendiri gitu loh. Tergugah dan spontan. Gue juga gitu loh. Cuman permasalahannya adalah Jerings beliau kurang tepat memilih kosakatanya, ya kan? Kurang tepat untuk melontarkan apa isi hatinya, kekecewaannya, ya kan? Gue lihat dia pakai baju Save Siti Fadila Supari. Wah, iya sama. Kalau gue juga save gitu loh. Bu Prof menurut gue nggak ada salahnya sama sekali. Tapi kita balik lagi ke Jerings. Intinya adalah ID adalah suatu lembaga, ya kan? ID nggak salah sama sekali, ya kan? Karena dia suatu lembaga, hanya benda mati. Tapi oknum-oknum yang ada di dalam ID mungkin, ya kan, salah satunya tidak bersikap beradab gitu loh. Itu menurut gue ya. Salah satunya dari oknum-oknum ID itu
kurang beradab untuk misalkan kalau dibilang sama Jerings tuh ya anunya WHO lah, who knows, kita nggak tahu gitu kan. Dan bagi gue nggak mau tahu gitu loh, itu urusan mereka lah, mereka yang tanggung dosa ya kan. Tapi IDI sendiri adalah lembaga Ikatan Dokter Indonesia, dia tidak sama sekali tidak bersalah menurut gue ya kan. Tapi kalau ada oknum-oknum di belakang lembaga IDI tersebut, ya tugas sebenarnya itu tugas para aparat sih, ya kan. Apakah mereka bermain, ya kan, jualan vaksin, apa segala macem, masker, pokoknya AIUEO ya, banyak isu segala macem. Ya rapid rapid itu tersebut gitu loh. Apakah sudah benar menentukan rapidnya, alatnya, banyak faktor menurut gue. Nah, salah kata dari atau salah ujaran dari Jering tersebutlah yang menjerat Jering gitu loh. Jeringnya menurut gue nggak salah, dan menurut gue yang nggak lebih kurang beradab ya menurut gue ya. Kayaknya nggak perlu deh pakai di borgol-borgol gitu kan. Layaknya sebuah penjahat besar gitu kan. Ya kalau gue bisa, ini opini saya ya, opini gue nih ya kan. Terserah deh kalau gue mau tangkap ya, gue Allahu alam dissolve ya kan. Gue mah ikhlas aja. Tapi di sini gue tidak mau menyalahkan satu pihak, person yang lain, lembaga atau lembaga yang lain gitu loh. Pada hakikatnya lembaga-lembaga itu benar menurut gue. Ya kan, Bayangkara ya kan, dengan triberatanya. Bayangkara siapa sih yang bikin Bayangkara pertama kali? Oh jelas Gajah Mada, bekal pertama itu Gajah Mada gitu loh. Bagus ya kan, harus ditingkatkan ya kan, hidup Bayangkara gitu. Tapi mungkin oknum di belakangnya ya kan, dengan kondisi media sekarang ini kurang begitu dirasakan adil oleh beberapa tersangka gitu loh. Iya, balik lagi sih, yang salah menurut gue adalah mindset negara ini. Gini deh, yang menurut gue Corona berbahaya, tapi congornya media lebih bahaya menurut gue. Membuat orang takut, ya kan? Membuat orang jadi yang tadinya salahnya biasa-biasa aja, tapi dengan ada media, menjadi satu momen bagi sebagian pihak, ya sah-sah aja sih selama tidak melanggar hukum, ya kan? Nah, kalau di-compare dengan penangkapannya Joko Chandra dan beberapa pejabat kejaksaan yang ditangkap, gue kagak lihat tuh di borgol-borgol, ya kan? Silent smooth aja kan, tahu-tahu udah masuk Salemba aja, ya kan? Nah, yang dipertontonkan ke halayak ramai ini ada positif, ada negatifnya. Mungkin sebagian orang kayak gue anjrit man, ya kan. Tapi di sebagian satu sisi, gue merasa, gue nggak tahu ya. Tapi ini menurut opini gue, ya kan. Kenapa sih mesti begitu? Kayaknya demen banget nih bikin pecah belah bangsa ini gitu loh. Bangsa ini sedemikian rupa dioyak-oyak dari sisi politik, agama, kesenian, ujaran kebencian, ya kan, sampai segala macem deh, ya kan. Ya adanya haters lah apa, dan gue ngerasa this is mungkin ini sudah ditanam sedemikian lama oleh beberapa pihak, ya kan. Kalau gue bilang itu para kolonial, ya kan, yang sudah ditanamkan sedemikian rupa secara masif, ya kan, secara masif udah ditanamkan gitu.
dari mulai konsep pendidikan, dari mulai tontonan, asupan, ya kan? Karena mereka tahu sob, kita tajir melintir kaya banget sob. Yoi, Indonesia tajir melintir kaya, beradab, budaya tinggi, kearifan lokal yang gokil. Ya kan? Laut yang kaya, daratan yang kaya, budaya yang kaya. Kalau kita lihat beberapa ada para YouTuber ya kan bilang Indonesia ini Indonesia ini mau dibelah 3 lah, mau dibelah 10 kah? Mereka nggak berhasil gitu loh. Dari semenjak setelah, kalau gue bilang sejak dulu sih, dari semenjak kerajaan dulu kita diayak-oyak gitu loh. Ada beberapa kerajaan kesultanan, Banten contohnya, ya kan? Banten itu disebut kota Intan, ya kan? Kotanya Banten lama itu replikanya Amsterdam, cuy. Ya kan? Saking takutnya itu kolonial menghapuskan Kesultanan Banten. Kalau lo nggak percaya, lo ke Banten lama, ya kan? Lo kalau nggak percaya, lo klik channel gue deh, lo tonton deh, ya kan? Replika Amsterdam ada di Banten lama, Pelabuhan Karangantu. Lo klik, lo tonton deh. Itu gue buat Diknas ya 5-6 tahun lalu, ya kan, dokumenter buat Diknas. Sebenarnya itu buat anak sekolah. Dan di situ gue kaget banget gitu loh. Anjrit, gokil. Segitunya amat nih. Tapi di situ gue sadar, sampai sekarang gue nggak takut. Maksudnya terserah lo para kolonial, ya kan, lo mau dibilang globalis cabal kayak mau apa kayak mau republik kayak mau demokrat kayak whatever, ya bodo amat kalau menurut gue, ya kan. Di kota besar aja yang riuh ngomongin itu, tapi kalau di daerah meneng baik, santai baik, ya kan, jualan yang pegawai ya pegawai, ya kan, yang macul ya macul, ya kan, mangan nggak makan cepet tetap ngumpul coy, ya kan. Nah, kembali ke Jering, gue sangat miris gitu loh. Dan beberapa teman-teman kita save Jering, tapi gimana? Negeri kita negeri hukum, ya kan, kelihatan banget nih gitu loh. Nah, gue berharap sih sebenarnya Jering nggak perlu ditahan, ya kan, tuh cukup tahanan kota gitu loh. Dan kita lihat di persidangan ada ahli bahasa dan ahli kosakata lah, segala macam lah, ahli ya. Tapi hukum itu menurut gue yang paling mendasar dari hukum adalah hukum moral, ya kan. Di balik hukum perdata, pidana, semua ada moral, ada adab, ada budaya, ya kan. Ya gue harap sih para punggawa para aparat hukum kita punya hati ya. Jaksa-jaksa semua punya hati gitu loh. Hakim juga punya hati, ya kan. Polisi, para bayangkara juga gue yakin kok punya hati nurani. Hukum itu berhati nurani, ya kan. Dan lo nggak usah takut Jers, ya kan. Lo mau dibui sekian lama, mau diapain sekian lama, suara hati lo, ya kan, apa yang lo lihat segala macam didengar oleh Tuhan. Ya nggak, Bli? Lo nggak usah takut, Bli, ya kan. Nggak usah takut, berbesar hatilah bahwa lo pemenang Jers. Lo the winners. Gitu aja menurut gue, ya kan. Lo pemenang, lo the winners, gitu loh. Dan mereka yang tidak bisa mendengar hati nurani masing-masing untuk menentukan sikap dalam persoalan hukum lo, balik lagi, ya kan. Mereka tidak bisa menginterpretasikan hati nurani masing-masing dengan kedunguan mereka. Ingat ya, gue tidak terserah deh, ya kan, lo mau berasa mau kagak, ya kan. Dan menurut gue lembaga nggak ada yang salah, cuma oknum menurut gue yang salah gitu loh. Dan lo nggak usah takut, Jen. Nggak usah takut, bro, nggak usah takut, sob.
Hidup itu cuma sementara, nggak ada yang abadi kecuali perubahan, dan kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirin. Kita semua secara moral dukung lo, kita doain lo, kan? Berkarya terus, keluarkan suara lo terus, kan? Good luck, sob. Oh, jadi lo ya kagak bisa punya pikiran apa-apa. Segala jari ditangkap. Oke. Ketemu lagi ya di TV gue. TV gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dan spesial dagingnya empuk. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Mari come shoot! Apa? It's good. It's okay kok. I'm sorry. It's okay. John Jeff Show.